Selamat bergabung di podcast ke-30 Indo Kiwi Talks. Apa kabarnya, Nda? Kabar baik. Kabar Apa kabar baik, juga? baik juga. Gak berasa ya udah 30 podcast so Iya. far yang Indo Kiwi Talks bisa produksi. So ya, Mm-mm. nah Meskipun terakhir dua bulan yang lalu ya. ya, ya terakhir kita podcast 29 itu pas lagi anniversary ya, which is in Ya, March. Ya, ya. nah seperti itu. Oh, 3 Kenapa bulan. kita vakum 2 bulan lalu dan it's not because we're Aduh, lazy, no. It's not because we're lazy. We're not lazy, but maaf kesibukan kerjaan. ya karena masing-masing kita lagi kebetulan bulan-bulan itu lagi termasuk agak sibuk ya. Terutama mungkin buat kamu ya, Dah ya. Karena Iya, kan kamu kerja di perusahaan konsultan pajak dan iya, di New Zealand itu rata-rata akhir tahun pajak atau akhir tahun pelaporan pajak itu 31 Maret ya, Dah ya. ya. 31 Seperti Maret. itu. Ya, jadi Mm-mm. rata-rata banyak perusahaan yang mulai harus berbenah mengenai semua laporan-laporan keuangannya ya sebelum itu ya, nah jadi biar pas itu bisa langsung submit beres segala Ya. macam. Jadi Seperti yang itu. dikejar-kejar, aku yang dikejar dia aja. Yang dikejar-kejar ya itu orang yang terkait dengan bagaimana membereskan atau melaporkan financial reportnya itu ya dah Iya, kamu. dan mereka kadang-kadang kasih laporannya juga lambat-lambat gitu ya. Hmm, Maunya hmm. aduh lucu. Ya, Iya, ya sama jadi sama juga dengan customer saya juga karena ada beberapa dia bilang di misalnya boleh minta tolong di kasih annual apa? report dari kita Iya, apa iya. spending kita Akun berapa karena payable kan sama akun ya ini, ya, ya, ya itu juga kan jadi reviewnya mereka ya spending ya, spending di freight itu berapa ya kan karena nanti ya. harus dilaporkan ya sama jadi Tuh. saya juga generate report tapi ya tidak Buat secara mereka, langsung ya tidak secara langsung ya, untuk itu tapi ya mensupport data yang akan mereka butuhkan untuk pelaporan. untuk klien. Karena Hmm. klien butuh berapa biaya untuk freight, Yes, ya kan, freight ya cost karena kan itu masuk mereka. expense kan. Ya, Hmm, itu hmm, masuk hmm. rugi laba nantinya. Hmm, hmm, Jadi hmm, ada yang mungkin di accrue, yang mungkin sebenarnya masuk di bulan itu, tapi meskipun hmm. belum mereka bayar, itu Hmm, mereka bisa hmm, masuk. hmm, hmm. Ya, ya, Dan itu ya biasanya harus minta data akuratnya dari dari yang si providernya si akunnya. Fred itu kan si Fred company itu which is ya for Ya, me I'm the account manager so I have to they have to reach out to me ya. seperti itu. Karena Oke. mereka dikejar-kejar sama akuntan mereka kan. Kamu yang ngejar aku Kan? yang jangan-jangan ada salah satu customer saya yang juga kamu itu kan ya kamu bantu untuk beresin financial reportnya. Masalahnya itu kan highly Ya. confidential ya. Ya enggak Siapa soalnya klien kadang-kadang kita itu. ya hmm, carry on sorry. Ya, ya. Kalaupun nanti aku cerita kerjaan ini in general, Ya, kita in nggak general, ngomongin ya, ya, klien per of klien, course, of karena itu course. highly Ya, kita kan etik ya, confidential. ada kode etiknya juga. Ya, Ya, nah, oke. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol mengenai suka duka, nah suka duka apa sih? Cerita tentang pengalamannya Endah di kerjaannya yang di konsultan pajak itu. You ya. ready? Kenapa vakum 2 bulan nggak ada Kenapa vakum podcast? 2 bulan? Ya, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai obrolan kita, seperti biasa, kita akan share video. Ya, Oke. Oke. Oke, jadi podcast kali ini kita akan ngobrol dengan Endah yang anak akuntansi. Kita coba mendengarkan bagaimana sih ceritanya anak akuntansi itu. Terutama anak akuntansi yang akhirnya sekarang bekerja di New Zealand. ya, ya. Nah, Kalau pertama-tama, sorry. ya,
Ya, carry on. Kalau video tadi semua anak akuntansi pasti bisa relate. Hanya anak akuntansi yang bisa ketawa lihat video itu. Mereka mentertawakan diri sendiri. Walaupun saya bukan anak akuntansi, tapi sempat belajar akuntansi waktu pas kamu kirim klip itu, saya juga sempat, oh my God, I remember those days, waktu pas belajar membalancekan, ini dari mana, Oh kenapa iya, kurang dapat begini ya? pengantar pastinya ya. Kan ada pengantar Heeh. akuntansi. Iya, iya, iya. Jadi bilang, oh that's why I choose I'm not going that direction. Too Ya. complicated. Heeh. Sekarang gini, apa yang membuat kamu pilih akuntansi? Karena waktu itu pertama kalau pas aku lihat di tawaran ini ya tawaran kerjaan ya, selalu mereka minta yang bisa akuntansi, akuntansi, akuntansi gitu. Jadi aku pikir apa sih akuntansi ini gitu kan. Nah terus waktu di SMA, waktu penjurusan ternyata akuntansi itu ada di IPS gitu. Padahal sebenarnya aku bisa masuk di waktu itu A3 ya IPA. masuknya. Ah, Padahal aku masih A1, nilaiku waktu itu A1 fisika kan? A1 fisik, A2 2 bio, biologi, ya A3 nah sosial, ya, ya. A3. Nah, wali kelasku bilang sebenarnya aku bisa masuk di jurusan yang lain A1, gitu. A2, ya. Nah, kamu mantep di sini, iya saya mantep di situ gitu. Jadi Ya, kamu udah decide dari zaman SMA ya? ya. Well done. Karena aku lihat, aduh, aku mikirnya waktu itu praktis aja sih. Akuntansi banyak diminta, jadi aku penasaran apa ini gitu ya. Dan setelah terus aku sampai guruku pun memastikan kamu mantap di sini, iya, ya udah. IPS A3, terus ya udah karena aku udah A3 udah mantep ya udah kuliahnya akuntansi gitu loh. Meskipun kalau aku boleh ikutin keinginan aku banyak suka yang lain gitu ya. Kayak aku suka desain gambar-gambar pakaian gitu ya, desain gitu ya. Aku ada beberapa hasil yang aku bikin gitu ya dan aku minta orang lain jahitin gitu ya. Aku suka yang kayak gitu. Meskipun aku nggak pinter jahit, tapi aku suka ngedesain gitu ya. Iya, karena Itu kan ya itu apa? Kamu ada interest di situ juga gitu ya. tapi aku pikir itu kayaknya agak susah buat aku ke depannya. Jadi akuntansi. Dan ternyata begitu aku kuliah di akuntansi ya udah aku menikmati gitu. Dan akhirnya sampai sekarang. Dan ternyata memang akuntansi adalah bahasa bisnis. Jadi orang harus tahu akuntansi supaya bisa ngerti bisnis. Makanya mungkin kamu dapat juga meskipun anak manajemen awal-awal masih dapat pengantar akuntansi kan? Ada. Ya, karena paling nggak supaya bisa ngerti. Ya, kita ada pengantar akuntansi, tapi ya mungkin tidak ya cuma namanya pengantar kan ya cuman Iya, basic aja ya. Kalau ya, lebih deep kan harus ke jurusan akuntansi, ya kan? ya, ya. Mhm. Jadi itu alasannya. The language of business is accounting. Itu makanya. Nice, Dan nice. dan di dan di berbagai lapisan perusahaan maupun yang dari small business to big businesses Corporate. ya, ya itu pasti kan butuh accounting. Pasti, Gitu. pasti. Ya. Iya, ya memang sehari-hari kita nggak bisa lepas dari menghitung bagaimana uang bisa balance, ya kan? Even Ya, ibu rumah tangga juga pasti ada akuntansi, simple akuntansi kan yang mereka ya, lakukan. Pemasukan ya, segini, expense-nya segini, ya, will it match? Iya kan? Seperti itu. ya. Cuman ya Jadi memang semua pasti akan berbeda lah dengan yang kalau perusahaan. Tapi basically in every aspects of life di setiap kehidupan pasti akan membutuhkan butuh akuntansi akuntansi. itu ya. Mungkin memang beda perusahaan jenisnya beda lagi cara penghitungannya ya. Ya mungkin kompleksitinya tergantung dari jenis bisnisnya juga kan ya. Ya, Seperti itu. betul. Kalau ada memang yang perusahaan yang cukup straightforward, jadi ya nggak terlalu jelimet kasarannya gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka kompleks ya otomatis financial report-nya pun juga akan agak kompleks Lebih kalian dah. lagi. Ya. Nah, aku di konsultan pajak sebagai staff itu kan kliennya macam-macam dari seorang profesional gitu ya, seorang dokter, real estate agent, sampai bisnis yang retail, terus ada yang bisnis jasa seperti cleaning bisnis gitu tuh ada semua gitu ya. Jadi itu setiap
ini laporannya beda-beda karena Ya, ya. beda-beda jenis modelnya. Nah, itu yang aku kerjain di perusahaanku. Jadi aku harus nyiapin laporan keuangan untuk mereka akhir tahun. Setelah laporan keuangan di-approve sama bosku yang adalah seorang akuntan dan konsultan pajak. Kalau aku kan hanya staff ya. Begitu approve, approve, kita hitung pajaknya dari angka yang sudah terlapor di laporan keuangan itu. Jadi pesan ya buat adik-adik yang lagi belajar accounting, benar-benar perhatikan karena prinsipal accounting atau accounting principle itu sifatnya internasional. Debit kredit yang kita pelajari di Indonesia itu pun sama di sini. Dimanapun sama lah ya. Ya, kalau itu basicnya udah ngerti, udah jalannya gampang. Mau kerja accounting di manapun ya, asal bahasanya ngerti ya. Gitu. Ya. Nah, Jadi ini hanya menarik. beda bahasa ya. Ini menarik ya, Nda. Tadi kamu memang setuju sih kalau tadi akuntansi itu ya istilahnya di mana aja sama kan. Yang penting kita mengerti bahasa akuntansi, iya kan. Dan kalau nggak salah pun juga waktu zaman kita kuliah kan pakai bukunya, textbooknya semua dari pakai bahasa Inggris ya. Iya. Iya kan? Iya, dan dosenku waktu itu rata-rata jebolan kalau nggak dari Australia, dari Amerika. Gitu ya. Jadi emang mereka pun udah ngajarnya pakai Inggris, textbooknya Inggris yang juga. Ya saya ingat direferensi soalnya dulu kayaknya Inggris textbooknya juga. Inggris juga di kampus saya, dan mungkin sekarang mungkin apalagi sekarang ya di Indonesia pasti mulai banyak mata kuliah yang memang benar-benar yang textbooknya mungkin dari delivery-nya pun juga mungkin sudah dalam bahasa Inggris juga. Jadi istilahnya memberikan banyak kesempatan kepada kita warga Indonesia atau teman-teman warga Indonesia untuk bisa lebih berkontribusi lagi secara luas, Ya, tidak hanya di Indonesia saja ya, Nda. Seperti itu. jadi sampai laporan keuangannya itu sama di mana-mana. Tapi begitu masuk ke aturan pajak, Nah, itu yang beda. yang berbeda tiap negara. Exactly right. Ya. Dan itu yang aku harus belajar terus karena aturan pajak di New Zealand kan juga beda. Ganti-ganti ya kadang-kadang ya. Nah, tergantung siapa yang jadi ininya, pemerintahannya. Siapa yang memerintah saat itu lagi. Jadi itu yang kadang kemarin aku boleh klaim segini, sekarang udah nggak boleh. Cutting periodnya mana? Betul. Jadi ya tadi karena setiap negara pasti memiliki aturan sendiri, Anda. Dan memang biasanya kalau ada perubahan pun ya tergantung siapa yang memerintah saat itu. Jadi ya sebagai orang yang berkecimpung di dunia akuntansi, mau nggak mau harus bisa beradaptasi ya, Anda, soal itu ya. Dan harus update terus ya dengan aturan pajak terbaru. Baik, Dinda, kamu kan kuliah di Indonesia ya, Anda. Terus kamu pindah ke sini, terus kamu sekarang bekerja di jasa konsultan pajak. Kira-kira perlu kayak semacam sertifikasi nggak, Anda? Untuk yang kamu lakukan atau bagaimana? Jadi gini, aku kerja di konsultan pajak, tapi aku bukan konsultan pajaknya. Bos aku yang seorang accountant, charter accountant, dia yang konsultan pajak. Aku bekerja sebagai staff. Karena aku ngerti akuntansi, karena aku belajar bagaimana membuat laporan keuangan, ya. Itu kan aku dapat waktu kuliah di Indonesia. Karena aku dulu kuliah ekonomi jurusan akuntansi. Tapi aku nggak dapat gelar akuntan karena aku nggak lanjut sertifikasi atau kuliah profesional untuk jadi akuntan. Jadi gelarku SE, hanya SE. Kecuali aku lanjut lagi waktu itu sekitar 2 tahun kalau nggak salah ya waktu itu nanti aku dapat gelar SE AKT atau akuntan ya. Kalau di Indonesia. Di Indonesia, ya. Kalau di sini sama. Di sini kalau yang kayak bosku itu gelarnya BCom, Bachelor of Commerce. Commerce, ya. And then CA, Charter Accountant. Oke. Kalau di Indonesia AKT. AKT ini ya, kalau di sini CA. CA. Jadi aku bisa kerja
di bawah naungan bosku yang seorang konsultan pajak. Aku hanya sebagai staff yang Bantu. membuat laporan keuangan. Iya, tapi yang Nah, tetap approve harus dari dia. iya, iya. Apa? Nah, Ya, lanjutin. Sorry. nah, ya itu. Jadi aku memang ngambil. Tapi kalau misalnya aku mau jadi accountant di internal di salah satu perusahaan bisa hanya dengan gelar SE itu aku bisa SE itu karena aja. aku Karena kamu ya tadi, karena tadi nanti perusahaannya akan mencari chartered accountant untuk meng-approve itu. iya Iya. gitu. Oke, oke, Jadi oke. kalau untuk hanya accountant internal accountant gitu Asal bisa basic akuntansi nggak masalah ya. ya. Oke, oke. Tapi ketika kita memberikan service ke publik, nah itu yang harus punya sertifikat itu yang accountant atau AKT atau CA atau CA, CPA kalau di Amerika ya, CPA. Oke. Certified Public Accountant itu kalau Amerika. Terus, dah, apa sih suka dukanya jadi ya kerja di konsultan pajak di sini di New Zealand terutama? Sebentar, sebentar. Oh. Waktu di Indonesia kamu pernah kerja di konsultan pajak juga atau beda? Ya, di Atau di Indonesia aku perusahaan? selalu di perusahaan. Oke, oke. So, jadi kalau Jadi, konsultan pajak cuma baru di sini ya? iya. Oke, Jadi oke. benar-benar yang aku waktu itu jumping-nya luar biasa. Karena apa? Satu, aku belum pernah kerja di kantor akuntan publik di Indonesia ya kan. Terus tiba-tiba begitu di sini kok di akuntan publik. Sementara yang namanya akuntan publik kan kliennya macam-macam ya. Dari segala Perusahaan bisnis modelnya kan? macam-macam. Iya, gitu ya. Dari yang profesional sampai yang retail sampai yang Sole trader self-employed. juga kan bisa ya? Ya, iya, Yang self-employed apa? ya. Self employed ya. Itu. Terus sampai yang apa big company gitu ya. Ada juga gitu. Itu kan macam-macam banget yang komponen-komponen dalam laporan keuangan ini kan beda-beda gitu ya. Dan dengan beda-beda itu nanti kodenya pun beda-beda. Ada lagi yang trust gitu ya, family Ya, ya trust. family trust ya. Ya. Ini kalau yang trust ini memang aku belajar lagi, kodenya pun beda lagi kan. Kalau yang lain 4 digit, ini kodenya 2 digit. Sorry, 3 digit. Kalau yang biasa, perusahaan biasa, aku udah hafal kodenya, nggak usah lihat lagi panduannya gitu. Iya, gitu ya, coding gitu ya, coding gitu ya. Itu udah di luar kepala, nggak lihat lagi. Tapi kalau yang trust ini kadang aku masih, yang ini apa? Karena salah angka, salah kode, itu nanti masuk ke komponen berbeda. Dan itu yang nanti kita lanjut ya soal AI. Itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Terus apa sih suka dukanya dengan kerjaan yang kamu lakukan sekarang? Sukanya ketika balance yang di video tadi. Pokoknya sekali masukin, boom, balance, done, happy days. Dukanya itu kadang kalau kenapa nggak balance, something wrong, apa ini gitu ya. Ada yang miss gitu kan gitu. Jadi ya itu kadang yang kita akhirnya jadi detektif itu di situ. Gitu ya, detektif angka ya. Yang ini kalau di akuntansi itu auditor. Auditor yang mesti ya. Karena aku kan dapat laporan, aku dapat kopi transaksi bank mereka, bank klien. Langsung masuk ke desktop kopinya. Kopinya ya. Jadi aku tahu ini kemana gitu ya. Kadang ini ada uang masuk dari mana gitu ya. Kok nggak ada catatan. Ya, yang kadang kayak gitu dari situ kita bisa tahu itu ada uang dicuci atau tidak. Nggak ngomong pakai Inggris ya, takutnya nanti ke ini. Ya, dicuci. Ya. Oke, Ada uang interesting. yang dicuci atau enggak bisa kelihatan dari situ gitu. Jadi aku di situ ya gampang banget sebenarnya. Ya, dari pengalaman kamu melakukan kerjaan ini nih ya. Kan tadi kamu bilang kalau lagi balance happy days done. Tapi kalau ternyata nggak balance, kamu melakukan review lagi dari mana segala macam ya. Itu kebanyakan yang kamu pernah alamin, itu rata-rata kenapa bisa jadi nggak balance? Apakah si customer-nya kelupaan nulis atau apa gitu? Yang umum yang kebanyakan kan kadang-kadang human error juga ya. Iya, iya, betul. Gitu. Itu kadang memang hanya human error. Kadang-kadang aku belum memasukkan
angka depresiasi gitu ya. Belum kuaktifkan gitu ya. Jadi begitu angka sisa total asetnya di neraca balance sheet itu beda dengan di aset register di mereka punya nanti ada namanya asset register, tinggal berapa asetnya di balance sheet di neraca itu harus sama. Nah kadang-kadang itu yang aku kelupaan, belum yang depresiasi apanya proses gitu. Tuh kadang yang terjadi gitu. Kalau yang kayak gitu easy fix ya, mudah diperbaikin lah ya. Ya. Ini tadi menarik kamu bilang prosesnya itu punya kamu dapat informasi dari customer, kemudian kamu catatkan, terus udah gitu tadi kamu bilang ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh AI, artificial intelligence. Nah, boleh cerita kenapa kamu berkata gitu dan nanti kira-kira prospek kerjaannya bagaimana? Apakah akan tergantikan? Kalau dari yang kamu cerita itu ada beberapa yang tidak bisa digantikan. Tetap harus ada human touch-nya gitu kan dalam proses itu gitu. Gimana Anda? Boleh diceritain? Iya, jadi kan banyak orang bilang oh nanti dengan adanya era AI ini ya, artificial intelligence, ini banyak kerjaan yang akhirnya nanti terhapuskan gitu ya. Salah satunya ada yang bilang termasuk accounting gitu ya. Karena mereka pikir accounting itu hanya menghitung. Padahal masukin data sebenarnya gitu ya. Padahal enggak loh. Enggak banget gitu loh. Kalau sekedar menghitung ya aku punya kalkulator ya, maksudku aku nggak butuh AI, aku bisa hanya dengan kalkulator pun ada. Calculator is my best friend ya. Kalau Harus. gitu ya. Ya. Kan kalau kayak dokter ada stetoskop, ya kan? Kamu kalkulator. Jadi kita nggak melulu menghitung ya. Kalau hitungan kerjaan kalkulator kita udah nggak menghitung lagi. Kita hanya tapi kita lebih ke coding gitu ya. Ada banyak pengeluaran ini masuknya kemana? Masuk expense atau enggak? Ya, masuk drawing atau expense. Bisa memang di AI dikerjain. Sekarang pun sebenarnya program software accounting yang aku pakai pun sebenarnya udah pakai AI. Karena apa? Aku bisa set untuk automation coding. Tahu maksudnya? Ya. Ada expense yang udah umum setiap bulannya, setiap harinya ada. Itu nanti aku tinggal masukin kalau yang ini jelas. Aku kasih kode. Tapi untuk bisa membuat itu otomatis kan tetap butuh aku. Iya. Aku yang desain. Iya. Ini mau masuk kemana? Kemana? Begitu aku set, itu AI-nya jalan gitu loh. Jadi tetap kerjaanku nggak akan bisa digantikan oleh AI. Sejauh ini yang aku lihat dengan AI seperti itu, nggak bisa, belum bisa. Karena ada fungsi analyzing juga. Dan ini AI nggak bisa menganalyze. Karena kadang-kadang tiap report ada beda ya, mungkin ya. Jadi kan perlu pendekatan yang berbeda. Kadang-kadang kalau sistem kan general approach ya, kayak gitu kan. Kadang ada special case kan. Atau kadang-kadang ada pengeluaran-pengeluaran baru yang ini apa gitu ya. Yang aku harus bikin lagi kode yang baru untuk khusus ini, misalnya itu ya. Memang ini kelihatannya bakal terus ada gitu ya. Gitu. Jadi yang seperti itu belum bisa. Jadi analyzing-nya, fungsi analisanya tetap manusia. Karena untuk bisa kasih kode itu kan butuh dianalisa setiap transaksi yang terjadi. Gitu. Kalau nanti itu aku lihat itu udah sering, nah aku baru masukkan otomatisasi untuk kodenya. Dan itu karena memang ada requirement untuk itu ya, untuk coding tersebut gitu kan. Ya. Dan kalau itu otomatis terus berlanjut, terus-terusan ada, ya udahlah kerjaannya AI aja lah besok. Jadi begitu data masuk gitu ya, itu langsung udah di split sama sistem. Sama AI udah di coding yang sudah otomatisasi. Aku tinggal ngerjain yang belum di coding sama AI. Yang mungkin itu AI nggak kenal ini apa gitu ya. Ini pengeluarannya apa, deskripsinya kan macam-macam kan. Itu yang aku nanti decide ini kemana gitu. Menarik. Jadi jangan
ini ya, jangan berkecil hati kayak buat teman-teman yang kuliah di akuntansi atau sekarang kerjaan akuntansi bahwa Mhm, ya ya ke depannya ya tetap masih ada perlu human touch juga ya untuk mhm, proses kerjaan itu. Dan ya sama lah kayak saya juga kalau lihat sometimes teknologi bisa bantu kita ya, teknologi bisa membantu kita. Tapi ada kalanya kalau heeh. teknologinya lagi meltdown, ya tetap perlu Iya manusia. Jadi iya, nggak bisa entirely all the technology ya do the no, work. exactly. Jadi masih tetap harus ada human touch juga. Heeh. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang lagi belajar akuntansi ini semangat karena kerjaan kalian nggak akan bisa digantikan ya. Ya. Apalagi Ah, kalau udah masuk ke aturan pajak ya, ke perpajakan ya. iya. Aturan pajaknya beda-beda kan AI-nya juga capek ganti-ganti Puyeng. tahun. Biarkan manusia aja yang puyeng ya. Mungkin Oh, AI-nya hang gitu. iya. Ganti-ganti mulu baru Nah itu kemarin gitu langsung ya. meltdown, teknologinya langsung meltdown itu. Yang Oh, seperti itu masih harus manusia. Untuk ya, posisiku ya, nggak ya, bisa. ya. Mhm, ya, Jadi aku sih nggak khawatir. ya. Ya. Oke, thank you so much sudah Mm-mm. cerita tentang suka dukanya jadi anak akuntansi. Mm-mm. Dan ya tadi dengan sharing cerita ini nih buat teman-teman yang ada di Indonesia yang ada terbersit untuk menetap di negara lain, Mm-mm. ya ternyata ada chance ya walau tanpa perlu ambil sertifikasinya karena tadi ya kalau cuma kalau hanya untuk melakukan internal financial report gelar yang sarjana ekonomi itu pun masih bisa ya Ndah ya nggak mesti itu Mm-mm. kecuali kalau udah mau concentrate ke publiknya itu yang Ah, harus diambil sertifikasi berdasarkan negara yang ingin ditinggali gitu ya Ndah mm. seperti itu. Tuh, Hmm. sama juga di Indonesia juga begitu kan. Ya sama di Indonesia juga gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi Oke nggak Ndah, terlalu gitu. thank you Ya, so much. Terima kasih sudah sama. sharing pengalamannya dan ya mudah-mudahan Ya, teman-teman yang mendengar podcast mm, kita kali ini bisa mengambil apa inspirasi dari Enda bahwa ya bisa dikerja dimanapun juga selama memang ada memiliki ilmu dan tadi Enda bilang akuntansi itu basically sama ya di mana saja ya mm. selama kita ngerti Accounting bahasa. principle itu kan standar Ya, internasional. ya. Itu yang mesti diperhatikan. Mhm. Oke. Alright, that. Thank you so much. So Thank hopefully next time you. we can have siapa bintang tamu mungkin. Kejutan? Semoga kejutan. Dan ya sekali lagi jangan lupa silakan simak lagi podcast-podcast kita sebelumnya kalau ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman Indonesia lainnya. Oke. Oke, Oke, Nda. terima Iya. kasih.